dengan ini ya, dengan Kejadian 1:28 yang sering sekali kita dengar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya menerjemahkan begini, ini perintah Tuhan pada Adam ya, bahwa dia harus berkembang dan kemudian apa? Mengelola bumi. Ya, kalau saya bagi dua, ada dua bagian besar, ya beranak cucu, mengembangkan, dan kemudian melakukan pengelolaan terhadap bumi. Ya, kita sering mengatakan ini sebagai mandat budaya. Nah, dalam proses itu, ya tentu kita juga terbiasa dengan kalimat dengan apa yang ada di dalam Kejadian 2 ini 18 ya, saya bacakan saja. Lalu Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikanlah kepada manusia itu, kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Teman-teman, kalau kita melihat ya Kejadian 1, Kejadian 2, saya melihat ini menjadi dari kacamata yang berbeda ya ketika saya mulai mempelajari entrepreneurship. Kalau teman-teman perhatikan, kata kerja pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1 adalah to create. Ya. Pencipta itu kreator, ciptaan itu creation. Mereka yang suka mencipta itu adalah orang yang kreatif. Teman-teman, kalau saya lihat Kejadian 1, Kejadian 2, dalam bahasa sekarang, namanya ekonomi kreatif. Begitu banyak kata atau aktivitas yang menggambarkan kreativitas dalam bekerja. Termasuk ini, ya, memberi nama. Saya membayangkan memberi nama ini bukan seperti kita ya, memberi nama anjing, gitu namanya Blackie, Bonnie. Tapi kategorisasi. Dan jangan lupa, pada waktu Anda melakukan ini, tidak ada contohnya. Belum ada contohnya. Kalau kita sekarang ada sesuatu yang sulit, kita cari di YouTube, kita googling, kita cari contohnya. Pada saat itu tidak ada. Ini totally very creative activity. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa menolong yang sepadan. Dan dijadikanlah pasangan kita untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang bukan sekedar manual works, tapi sesuatu yang melakukan pekerjaan kreatif. Yang merupakan menurut saya keunggulan manusia dibandingkan yang lain. Karena kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang kreatif. Nah, rekan sekalian, saya ini nggak bisa balik nih. Tampaknya saya butuh bantuan Lenny ya, bisa upload bahan saya karena sekarang crash, saya nggak bisa maju. Ya, bisa bantu nggak? Oke bang. Oh, oke bang. Ya, Romen aja bang. Ya. Ya. Sebentar ya bang. Iya. Bang, tutup dulu. Saya tutup punya saya berarti ya? Iya, abang tutup dulu bang. Iya. Ini saya crash benar-benar nggak bisa masuk ya. Bisa langsung di ini aja ya, dari sana bisa nggak ya? Atau saya harus tutup? Enggak bang, bisa bang. Sebentar. Bisa ya langsung aja ya. Iya. Bisa langsung. Oh, saya bisa operate langsung dari sini atau mesti dari sana mungkin ada operate-nya, bisa dibuka. Langsung di play. Nanti saya sampaikan next. Ya, bisa next ya, next berikutnya. Next berikutnya. Ya, oke. Jadi saya menemukan sebelumnya. Kata kuncinya sebelumnya. Kata kuncinya ada 3 ya. 1 menolong, ya, menolong. Kedua, kesepadanan. Waktu saya berpikir kesepadanan, ya kalau orang kadang-kadang ya melihat suami istri sepadan mengatakan, kok tingginya deket ya, sepadan gitu ya, atau apa gitu, mukanya mirip sepadan. Saya kok nggak seperti itu ya barangkali ya di dalam Adam dan Hawa ini, bukan kesepadanan seperti itu, tapi kesepadanan dalam melakukan perintah Tuhan, beranak cucu dan menaklukkan bumi, mengelola bumi ini. Dan pasangan kita menjadi pasangan yang akan menolong kita, penolong yang sepadan ya.
Coba next berikutnya. Next berikutnya. Nah, saya mengambil ini dalam 3 isu, ya, yaitu dalam keluarga, karir, dan pelayanan. Saya akan membandingkan 2 paradigma. Paradigma yang pertama ini paradigma tradisional. Ya, waktu kita kecil kita sering dengar ini. Urusan keluarga itu urusan istri, ya. Jadi kalau masa pandemik ini semuanya sekarang ada di rumah, ya, urusan istri menjadi makin banyak kan gara-gara pandemik ini, ya. Ya, orang yang berprinsip seperti ini, ya itu risiko kamu. Ya. Jadi memang kalau urusan keluarga jadi urusan istri, ya kalau sekarang makin sibuk gara-gara pandemi, ya itu masalahmu. Ya, itu paradigma pertama ya, tentang keluarga. Lalu paradigma tentang karir. Ekonomi itu urusan suami. Sekarang kalau masa pandemi ini usahanya susah, pekerjaannya susah, ya itu masalahmu. Ya. Karena itu jadi urusanmu, itu paradigma itu ya. Dan kalau pelayanan ya itu urusan masing-masing katanya. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir ini ya, bahwa keluarga itu urusan bersama, karir juga urusan bersama, pelayanan itu kenapa itu bisa menjadi urusan bersama kita. Nah, saya akan berbagi tentang keluarga, nanti istri saya akan berbagi tentang ekonomi. Karena di dalam hal keluarga, pikiran bahwa keluarga itu urusan istri saja, menurut saya itu tidak biblical ya. Ya, baik bisa boleh berikutnya. Berikutnya saja langsung ya. Ini mundur, maju. Ini mundur ya. Terus ini malah mundur ya. Ya terus mundur ini. Tadi ya harusnya maju. Ya. Ya. Nah, pertanyaan begini. Apakah peran ayah penting dalam pendidikan anak? Seseorang yang berpikir bahwa pendidikan anak atau urusan keluarga di dalamnya itu adalah urusan daripada istri, mungkin mengatakan bahwa ini tidak penting. Itu memang yang paling penting itu ibunya, bukan ayahnya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ini lebih jauh dari sisi Alkitab maupun dari sisi riset ya. Ya, bisa klik berikutnya. Oke. Ya, kitab sudah jelas ya teman-teman ya. Ini di Perjanjian Lama ya. Di kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya pernah berpikir teman-teman begini, kalimat memukul bumi sehingga musnah ini, apakah ini ilustratif, apakah ini faktual? Alkitab juga ada sesuatu yang ilustratif ya. Nah, apakah ini factual? Saya melakukan riset tentang ini. Nah, lalu di pihak lain, dalam Lukas 1:17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kelihatannya ekstrim. Kalau tidak terlibat, hati bapak tidak ketemu dengan anaknya, ya, maka ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Ya, Tuhan mengatakan memukul bumi sehingga musnah. Tetapi ketika hati bapak berbalik pada anaknya, ada suatu umat yang layak baginya akan terjadi. Jadi 2 ekstrim. Oke. Saya akan ajak teman-teman melihat riset tentang hal ini. Ya, bisa slide berikutnya. Nah, teman-teman di Kanada ada sebuah organisasi namanya Father Involvement Research Alliance. Ya. Organisasi ini mengumpulkan ratusan riset tentang ayah. Di dalam satu buku, judulnya The Effects of Father Involvement. Teman-teman kalau tertarik bisa klik. Sepanjang saya tahu ini masih bisa di-googling, masih ada dokumen ini. Itu begitu banyak riset, saya buat kesimpulannya saja. Kesimpulannya begini. Ayah yang hadir dan terlibat aktif dalam mendidik anak memberikan pengaruh yang sangat positif kepada anak dalam berbagai sisi, emosi, intelektual, kesehatan, pergaulan, dan lain-lain. Ayah yang tidak terlibat sangat merugikan anak dan masa depan anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada ayah sekarang tidak terlibat di dalam pendidikan anaknya, dia sedang merugikan anaknya. Kalau anak ini bertanya kepada ayah ini mengatakan begini, saya datang ke bumi ini bukan karena keinginan saya. Ayahlah, papalah yang undang saya. Tapi kalau papa kemudian sudah undang tidak terlibat, dan merugikan masa depan, papa sudah bersalah.
Saya kira kalau saya jadi papanya, saya akan sulit menjawab pertanyaan ini. Ya, anak-anak datang ke bumi, kitalah yang mengundang, bukan keinginan mereka. Nah, saya sekarang akan coba share, teman-teman. Saya punya seorang rekan yang mengalami sulit sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Tapi kemudian saat ini sekarang dia melayani anak-anak yang fatherless. Ya, bisa klik berikutnya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman klik, ya boleh diklik. Saya kira di sosial media atau apa dia ini muncul mereka ya. Satu namanya Rahmat Reza, itu yang brewok, dan satu lagi namanya siapa, Alexander Lee atau apa, atau Ivan Lee ya. Dua orang ini mengalami kesulitan karena mereka fatherless. Nah, kemudian berbagi. Coba lihat topiknya. Ketakutan para fatherless. Ketidakhadiran ayah menciptakan ketakutan dalam hidupnya dia. Saya kenal Rahmat Reza. Kami menulis buku sama-sama dengan Rahmat Reza. Jadi saya menulis satu buku, teman-teman, lalu nggak selesai-selesai. Saya ngobrol dengan Rahmat, lalu Rahmat bilang, udah deh saya selesaikan bukunya, saya urus semuanya. Nah, saya bilang, oke, kita cantumkan nama kita berdua sama-sama. Jadi saya tahu tentang Rahmat. Bapak Ibu sekalian, Rahmat ini lahir dari suatu pasangan, tapi kemudian ayahnya meninggalkan dia. Rupanya mereka ya lahir di luar pernikahan, ya. Mungkin dalam usia muda. Kemudian dia dititipkan kepada keluarga mamanya. Dia besar bersama oma, dengan om-omnya, dengan ponakan yang lain. Dia bilang, ya semuanya oke gitu ya, cuma merasa selalu kehilangan seorang ayah. Kemudian ibunya menikah lagi, lalu dia bersama tinggal keluarga ini. Setiap kali dia meminta sesuatu kepada ayah tirinya, ya kan panggilnya ayah. Ayah tirinya mengatakan, minta kepada ibumu. Sedangkan kalau adik-adiknya minta kepada ayah tirinya mendapat sesuatu. Rupanya mungkin ada perundingan di antara ayah ibunya ini, bahwa nanti kalau Reza ini minta sesuatu datangnya pada ibu. Ayahnya mungkin mengatakan, bukan anak saya itu. Rekan saya ini, Rahmat Reza, merasakan ketidakadilan. Teman-teman, apa efeknya sampai sekarang? Saat ini dia sudah berkeluarga, anak hanya satu. Dia mengatakan pada saya, dia tidak berani punya anak lebih daripada satu. Kenapa? Karena takut tidak bisa memperlakukan dengan adil. Sejak kecil, merasa diperlakukan tidak adil. Sekarang takut punya anak lebih daripada satu. Teman-teman, pengaruh ayah itu ternyata terus sampai dia dewasa. Ya. Coba kita lihat berikutnya. Ya, saya mendorong teman-teman suatu kali, ya, boleh ikut itunya dia. Rasa benci para fathers, kehilangan ayah, peran ayah, menciptakan rasa benci. Ini pengalaman yang dialami dua orang. Dua orang ini bukan sekedar seorang penceramah, tapi orang-orang yang mengalami di dalam hidupnya. Coba kita lihat slide berikutnya. Oke, saya minta sekarang Johan ya, anak saya, untuk cerita ya. Johan udah umur 23, dia sudah menyelesaikan S1 di Universitas Ciputra. Saat ini menjadi guru Project of Entrepreneurship di SMA Citra Kasih di Jakarta. Dan pada saat yang sama, Johan sedang belajar secara online di Penn State Global Campus untuk Post Baccalaureate Certificate in Education Technology Integration ya. Jo bisa boleh muncul Jo untuk kamu share. Sebentar ya, saya cek dulu. Mana muka saya? Udah kelihatan muka saya? Sudah kelihatan. Ya, baik. Sudah Jo. Ya. Ya, jadi mungkin hari ini saya sharing soal kenapa untuk saya ayah itu adalah bagian yang penting dalam hidup saya. Oke. Sebelum kita mulai, saya cerita dulu ya. Saya bersyukur dengan Tuhan karena saya cukup dekat, bukan dekat ya. Saya sangat dekat dengan ayah saya. Saya bersyukur karena ayah dan ibu saya sejak saya lahir, mereka berjanji bahwa mereka ketika mereka ingin membesarkan saya, mereka akan melakukannya dalam tim.
Kadang-kadang kita suka bingung kan, kenapa ya kok ayah itu penting dalam pendidikan anak? Bukankah cukup dengan ibu? Ayah kan harusnya sudah lelah bekerja. Kenapa harus mendapat tanggung jawab lebih lagi untuk mengajar anak? Nah, saya menuliskan 3 poin ini kenapa ayah penting bagi anaknya. Nomor 1, ayah memberikan perspektif atau ide-ide yang berbeda dari ibu. Tentu saja laki-laki dan wanita diciptakan berbeda. Dengan memiliki seorang ayah yang aktif, saya dapat sebagai anak laki-laki dapat belajar bagaimana caranya saya bisa menjadi laki-laki yang dewasa. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk disampaikan ketika saya hanya berinteraksi dengan ibu saya. Jadi dengan bertemu dengan ayah atau dengan dekat berinteraksi terus dengan ayah, saya dapat mempunyai role model untuk menjadi seorang laki-laki yang dewasa atau untuk menjadi manusia yang dewasa. Itu saja bukan hanya untuk laki-laki loh. Untuk wanita, ketika wanita punya ayah yang baik, mereka akan menjadikan role model laki-laki yang baik itu seperti apa sih? Laki-laki yang akan menjadi masa depannya seperti apa sih? Sehingga itu adalah pentingnya ayah, yaitu memberikan perspektif. Yang nomor 2, anak butuh ayah. Kadang-kadang ada kegalauan atau permasalahan tertentu yang sulit untuk dikatakan kepada ibu. Misalnya, kalau saya sebagai laki-laki, tentu saja saya punya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan gender saya. Permasalahan saya bentuknya laki-laki. Seperti mungkin patah hati, atau mungkin tekanan, atau mungkin merasa dibully oleh orang lain. Ya, hal-hal itu tidak bisa terjawab secara selesai jika saya hanya bicara dengan ibu saya. Ayah saya penting karena ayah saya memberikan advice dan role model yang saya butuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Ayah juga penting karena pasti dalam setiap hati anak ada kerinduan untuk memiliki seorang yang dekat dengan hatinya. Saya bukan berkata bahwa ibu tidak bisa seperti itu, tapi alangkah baiknya jika anak yakin bahwa dalam rumah dia didukung oleh kedua belah pihak. Oleh ibu dia didukung, oleh ayah dia didukung. Jangan sampai anak merasa di rumah itu hanya ada ibu yang mau mendukung dia. Kadang-kadang itu jadi rasanya, kok tim aku cuma tim satu ya? Sama seperti aku lari cuma pakai 1 sepatu. Padahal kan kalau ada 2 sepatu kan pasti larinya lebih cepat kan? Yang nomor 3 adalah bahwa dengan dekat dengan anak, kita semua pasti akan menikmati. Maksudnya apa sih? Ya, memang punya anak itu adalah anugerah. Apa maksud dari anugerah? Anugerah itu harus didekati, harus diterima. Kalau tidak dinikmati, maka anugerah akan lewat begitu saja. Karena anak anugerah, marilah ayah-ayah, yuk dekat supaya terasa nikmatnya bersama dengan anak. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih ya Jo ya. Baik, makasih ya. Sekarang saya lanjutkan. Terima kasih Johan. Ya. Boleh klik berikutnya. Ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di Kompas 7 Juli yang lalu, ada sebuah riset yang disampaikan ya. Ini riset ini dilakukan di Inggris dari Fakultas Pendidikan Universitas Cambridge, dan sangat menarik kalau lihat di bagian bawah, yang melakukan penelitiannya namanya Paul Rambangan. Dia profesor tentang bermain, tentang play dalam pendidikan ya. Nah, hasil risetnya isinya apa?
Riset menunjukkan ayah yang meluangkan waktunya bermain dengan anaknya saat anak berusia 0-3 tahun berpengaruh amat positif kepada anak. Anak jadi lebih mudah mengendalikan perilaku dan emosi mereka ketika dewasa. Investasi para ayah di dalam hidup anak-anak ketika masih kecil itu terus berlangsung, berdampak sampai anak-anak dewasa. Ketika itu tidak dilakukan, akan ada yang hilang di masa dewasanya. Ya, ini sebuah riset dan teman-teman sekalian, ini bukan riset satu-satunya, sudah begitu banyak riset yang seperti ini. Bisa klik berikutnya. Nah, kesimpulannya begini. Sangat sulit bagi seorang anak untuk hidup tanpa ayah. Ya, namun akan lebih sulit bagi seorang anak bila harus hidup dengan ayah yang ada yang kelihatan secara fisik, namun seakan-akan tidak ada. Itu lebih sulit. Nah, teman-teman, tadi seperti Johan katakan, bahwa ketika ayah terlibat, ada sesuatu yang bisa dinikmati. Saya dengan Johan menikmati relasi itu. Saya mengalami sebuah kebahagiaan ketika saya berelasi dengan dia. Berelasi dengan adiknya. Berelasi dengan istri saya. Itulah harta di dalam keluarga. Ada satu kalimat yang sangat bagus sekali. Orang kaya adalah orang yang memiliki segala sesuatu yang tidak bisa dibeli di toko. Menikmati relasi dalam keluarga. Itu harta yang tidak bisa dibeli di dalam toko. Tidak ada barangnya. Kecuali kita menjalankannya. Teman-teman, masa pandemik ini kiranya menjadi kesempatan untuk para ayah untuk membangun relasi dengan anaknya dan juga ya dengan pasangannya. Nah, slide berikutnya. Ya, nah, berikutnya di bagian daripada Jenny ya. Ya, jadi sudah menjadi penolong saya saat ini, penolong yang sepadan karena menolong saya ya supaya presentasi ini tidak semuanya saya, teman-teman sekalian ya. Ya, terima kasih Jenny. Sekarang bagian Jenny untuk menolong saya. Iya. Supaya seimbang ya. Biasanya tadi kan dibilang bahwa kalau peran pendidikan tuh kadang-kadang semua diserahkan kepada istri. Jadi suami seolah-olah kalau ada apa, ya tanya mamahnya, gitu kan. Nah, tapi sebaliknya juga ada sesuatu gitu yang sangat umum, terutama mungkin di Asia ya, atau sekarang sih sudah bergeser, tapi memang secara umum selalu dikatakan kalau urusan cari uang itu urusan suami, istri jaga anak, gitu kan? Nah, sekarang kebalikannya, apakah benar bahwa seorang istri itu hanya urusannya rumah, jaga anak, didik anak, atau juga bahwa perlu memiliki peran ekonomi? Saya akan sharing biasa dari Amsal 31 ya. Next slide ada nggak? Ya, next slide. Ya. Maju ini mundur. Sorry. Ya. Nah, saya selalu sangat rekomen buku ini ya, karena ini adalah eksposisi dan bagus sekali panduan, bisa jadi buku renungan ya. 90 hari panduan untuk menjalankan Amsal 31. Jadi judulnya memang Becoming the Woman God Wants Me to Be. Saya tidak bahas buku ini, saya rekomen aja, tapi saya akan lihat dari Amsal 31 ini sebenarnya ya next, boleh. Jadi tadi kan dikatakan bahwa istri itu adalah sebenarnya kawan yang sepadan gitu ya, harus sepadan. Kita jadi pendukung dari suami. Jadi misalnya kita mendoakan, kita menghormati, kita percaya, kita menjadi pendorong ya, encourager, kita membela dia, mengurus suami kita, mengurus diri sendiri, mengurus rumahnya. Tapi kita juga bisa jadi pendamping, itu artinya apa? Kita menjadi partner yang seimbang dalam segala aspek ya. Baik spiritual, intelektual, secara sosial, emosional ya juga, fisik, dalam intimasi itu, dan juga dalam finansial. Juga menjadi pendamping terhadap keluarganya. Nah, khusus untuk kali ini, saya akan lebih mendalam dengan untuk sebagai partner atau pendamping yang secara finansial. Boleh slide selanjutnya. Nah, Amsal 31 itu banyak ya bahas
Sampai ada yang bilang ini superwoman, sebenarnya nggak juga gitu. Jadi ngurus rumah dan segala macam. Di dalam Amsal 31 ini surprisingly atau bukan surprisingly malah itu desainnya Tuhan ya, bahwa ternyata ibu-ibu itu perempuan yang katanya yang berharga lebih daripada pujian istri yang cakap, lebih berharga daripada permata ya. Ternyata di sini banyak Amsal 31 ini banyak bicara soal bekerja ya. Jadi makanya peran ekonomi tadi dibilang ya, partner dalam finansial. Kalau saya bilang mungkin ekonomi atau finance itu ya kurang lebih, ntar Anton deh yang jelasin. Ayat 13 bilang dia senang bekerja dengan tangannya. Lalu ayat 16 teman-teman bilang bahwa perempuan ini hebat ya. Dia bisa membeli ladang lalu menanami, hasil tangannya kebun anggur ditanami. Wah, jadi investor ya, membeli properti, lalu propertinya diusahain, kebun anggur ditanamin, dari hasil tangannya kebun anggur, jadi ada hasil ya, jadi investment properti. Kemudian ayat 18 mengatakan bahwa ia tahu pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam ya. Jadi saya membayangkan perempuan ini dia juga ada pendapatan ya, selain dari ladang, bekerja dengan tangan. Ayat 24-25 mengatakan bahwa yang bekerja, dia bukan hanya bekerja di ladang gitu ya, menghasilkan atau membeli ladang gitu kan, investasi, tapi juga tangannya tuh bisa bekerja. Di sebelumnya juga ada ya soal dia menyediakan makanan ya. Jadi tangannya selain pinter masak, ternyata dia pinter buat baju gitu kan, membuat dan menjual pakaian, lalu menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Jadi mungkin kita kalau teman-teman ya dari tahu tentang inang-inang itu berjuang ya, bukan mungkin udah nggak heran lagi nih bagi teman-teman dari keluarga dengan latar belakang orang Batak ya. Jadi inang-inang itu pinter ya, pinter jualan dan segala macam. Ayat 25 pakaiannya adalah kekuatan tertawa tentang hari depan. Jadi mantap ini, punya investasi ya, tapi dia bisa bekerja dengan tangannya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai perempuan bukan hanya berpikir bahwa skop pekerjaan saya. Jadi dalam satu rumah itu, teamwork itu bukan berarti masing-masing tugas masing-masing. Lalu masing-masing kerjakan bagiannya, itu baru teamwork. Tapi saya pikir bahwa selain punya istilahnya yang priority ya, prioritas, tetapi juga bahwa kita juga bisa mengambil peran itu. Bukan berarti bahwa perempuan itu kalau harus bekerja di luar, ya. Atau perempuan itu ada laki-laki yang maunya maunya istrinya tuh hanya di rumah, nggak boleh kerja, ya. Tapi ada laki-laki yang mengizinkan atau laki-laki yang bergantung kepada istrinya, istri yang kerja dia di rumah aja, gitu ya. Ini bukan tujuannya seperti itu. Menurut saya sebagai seorang pendamping ya, sebagai seorang yang nanti mendukung, walaupun kita ini sebagai perempuan ya mungkin tidak bisa bekerja penuh. Saya mengajar kelas parenting dan selalu sangat mendorong supaya ibu-ibu itu lebih prioritas pendidikan anak. Ya. Jadi karena zaman sekarang ini banyak ibu-ibu yang kepengennya hanya kerja, karir. Anak diserahkan aja, apalagi di Indonesia ini gampang ya, dapat membantu suster. Jadi diganti aja. Itu saya nggak setuju, terus terang aja. Nanti mungkin anak saya akan sharing yang perempuan. Bagaimana dia melihat. Jadi saya menganjurkan kalau dalam kelas-kelas saya, kalau bisa ibu-ibu itu bekerjanya jangan di luar. Ya, jadi sungguh-sungguh bisa memperhatikan anaknya. Karena suami mungkin udah sangat masif gitu waktunya untuk bekerja di luar. Tapi kalau ibu-ibu boleh prioritas, ya bukan berarti perannya hanya semata-mata mendidik anak. Prioritas memang ibu itu lebih dekat ya kepada anak dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kita sebagai perempuan itu tidak bisa juga menghasilkan sesuatu. Ada banyak sekali kita bilang income stream ya. Jadi banyak bisa bikin pemasukan. Nah, tadi di Amsal ada beberapa hal.
Ya kasih contoh misalnya investasi. Nah, investasi macam-macam teman-teman. Zaman sekarang investasi itu bisa ya dalam bentuk properti memang. Istri pintar nabung lalu beli properti. Nanti pada waktunya dia akan menghasilkan. Atau investasi ikut join. Ya, investasi itu juga bisa dia misalnya membuat sesuatu. Zaman COVID ini ternyata menimbulkan banyak bakat-bakat tersembunyi. Ya, di grup kami, kita ada satu grup RT, sebentar-sebentar ada yang nawarin. Ibu-ibu yang tadinya nggak bisa jualan, lalu dia mulai masak. Ya, mungkin karena banyak kreasi gitu. Dalam satu penelitian di Google Business yang saya ikutin, itu waktu ditanya, apa sih yang berubah gitu ya? Lalu dibilang bahwa banyak sekarang pada nyoba resep dari Google. Nah, rupanya hasil nyoba-nyoba ini terus dijual gitu. Nah, sekarang cerdik orang-orang. Bukan jualan seperti biasa, kan take out gitu. Jadi open PO katanya namanya. Purchase order ya. Jadi hari Rabu, ini masakannya, lalu difoto. Lalu di-share ke grup. Siapa yang mau pesan? Bikin list. Saya lihat, kok banyak sekali ya, sampai saya bilang sama suami, sekarang mah tenang aja deh. Kita nggak usah masak. Sempet kan waktu Lebaran itu kami nggak ada pembantu, lalu saya agak sakit gitu ya, terus ya sudah pesan-pesan aja nih, semua tetangga pada nawarin. Ada segala macam juga bisa nih, mulai dari buah-buahan, jual telur. Jadi tiba-tiba di kelompok kami ibu-ibunya jadi kreatif gitu. Ada jeruk dari mana gitu, 1 kilo berapa gitu, lalu pada daftar. Terus ada lagi ibu tetangga saya nih, saya tahu dia belum pernah jualan gitu, tiba-tiba dia bilang, saya bikin bakso ya kan, open PO 10 biji harganya sekian. Pada pesen, jadi sharing pesen. Sebentar lagi ada yang bilang, ini saya nawarin ayam gitu ya, saya bikin roti, rotinya homemade, semua orang nawar. Jadi ternyata saya lihat ibu-ibu ini pinter ya, di masa yang sulit seperti ini jadi kreatif. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita bisa mendukung keuangan keluarga. Ya, nanti saya bayangin sesudah ini, karena udah kreatif dan menemukan bakat-bakatnya, pasti ibu-ibu bisa mendukung suaminya dengan segala macam. Nah, itu tidak harus dilakukan dengan kita full time ya. Saya sejak punya anak, suami ini Bang Anton ini sudah mengingatkan kalau nanti dia bukan melarang saya untuk bekerja ya. Saya dari dulu bekerja full time. Lalu tapi dia bilang begini, saya tidak larang kamu bekerja. Walaupun untuk the main breadwinner, maksudnya pencari nafkah utama itu adalah saya. Dan kamu saya minta untuk bagi waktu untuk anak. Tapi bukan berarti nggak boleh bekerja. Karena bekerja itu konsepnya, ini saya lakukan 20 tahun yang lalu ya. Jadi kira-kira seumur anak saya, 20 tahun yang lalu waktu Yona lahir itu. Saya mulai bekerjanya secara namanya flexi time ya. Jadi bukan part time, bukan full time, bukan freelance, bukan, tapi saya bekerja penuh, tetapi waktunya fleksibel. Kenapa ini bisa? Saya udah dilatih sama Bang Anton. Waktu baru menikah dia udah bilang, kita udah merencana memang begini. Nanti gimana kalau punya anak? Nanti bagaimana? Oke, kalau gitu pelengkapi diri sehingga waktu kamu kerja di rumah bisa. Saya adalah orang pertama waktu itu di kantor kami, dengan bos saya masih orang bule itu. Belum pernah tuh waktu itu nggak ada work from home. Jadi tapi Anton tuh sudah kasih literatur, sudah kasih ini, jadi udah baca. Akhirnya saya berani maju ke bos dan saya bilang, saya waktu itu kita belum internet, padahal belum sehebat sekarang ya. Jadi tapi waktu itu saya bilang gini, saya sudah mau melahirkan waktu itu ya, melahirkan anak pertama yang akhirnya meninggal itu ya. Lalu saya bilang sama bos saya bilang, saya habis selesai melahirkan, saya mau kerja flexi time. Apa artinya flexi time? Artinya waktu saya fleksibel, saya nggak harus datang ke kantor, tetapi saya tetap full. Ya, saya pegawai penuh, tapi waktunya saya atur. Saya bilang kita punya fasilitas. Jadi saya selalu diajarin kalau kasih tahu bos itu jangan kasih masalah gitu, kasih solusi. Saya bilang saya mau kerja fleksibel, saya mau kerja dari rumah. Saya punya mesin fax, saya punya komputer,
Terus waktu zaman itu memang masih pakai fax ya apa-apa ya. Jadi saya punya komputer, lalu saya punya sopir yang nanti bisa misalnya kalau ada keperluan apa bisa ini kan. Waktu itu bos saya sangat ini ya. Pertama kali tuh. Jadi pertama di kantor saya zaman itu, waktu itu posisi saya memang sudah senior ya. Lalu dia bilang, oh iya nggak apa-apa, bisa kok. Di luar negeri katanya udah mulai tuh seperti itu. Ibu-ibu itu karena di tengah kemacetan, lalu lintas ya ibu itu pada kerja di rumah. Gitu. Oh boleh kok, dia bilang gitu ya. Tapi memang waktu itu akhirnya saya tidak jadi, seperti itu kan anak saya meninggal dan saya ikut Bang Anton itu pergi ke Inggris. Tapi sesudah saya hamil anak kedua, lalu saya di-approach oleh mantan bos ya yang lain ya, jadi mantan bos dari perusahaan yang dia berdirikan perusahaan, terus dia approach saya dan bilang, ya nih kamu mau kerja sama saya, tapi terus dalam pertemuan Anton udah bilang, tapi dia nggak akan masuk kantor loh ya, nggak full time, paling seminggu sekali nih datang ke kantor. Oh nggak apa-apa, karena memang susah rupanya mereka dapat dalam level riset pemasaran, dalam level seperti saya gitu, manajer tuh nggak gampang gitu cari waktu itu ya. Sekarang sih mungkin sudah banyak. Jadi saya langsung dikasih jabatan manajer, tapi kerjanya di rumah. Banyak yang ngiri itu waktu itu. Tetapi itu hanya menunjukkan kemungkinan. Jadi makanya saya selalu di dalam kelompok kami, singkat cerita, saya selalu mengatakan, coba pikir ya, ibu-ibu kalau kita harus bekerja dari rumah, kita harus memang prioritas pendidikan anak. Seperti tadi Yohan bilang, dia perlu papa, tapi mama juga sangat perlu gitu, karena mama biasanya lebih dekat ya, lebih tahu, karena mama yang mengandung anak itu. Dan memang konsep bahwa banyak diserahkan kepada ibu. Tetapi bukan berarti mamanya tidak bisa mengembangkan diri. Ya, jadi banyak aspek, banyak kemungkinan, apalagi sekarang dengan internet lah, jualan online. Zaman dulu nggak ada jualan online gitu. Sekarang sangat memudahkan. Bahkan Google kemarin minggu lalu saya ikut yang namanya Google Business School gitu ya. Nah itu ada namanya Woman Will. Jadi perempuan-perempuan itu semua masuk dalam grup itu. Jadi teman-teman saya rekomen juga tuh, saya nanti bisa kalau kurang jelas saya kasih tahu ya, linknya juga bisa saya kasih nanti di grupnya. Jadi Google itu membuka itu free sama sekali, mengajari perempuan bagaimana berbisnis, terutama platformnya pakai Google Business School ya, itu cuma apps doang. Ya, jadi banyak sekali kemungkinan kita, poinnya adalah secara singkat bahwa kita sebagai perempuan juga adalah mengambil peran sebagai pendukung finansial ya, sebagai bisnis. Itu aja kali ya. Nanti baru ada pertanyaan. Silakan kembalikan kepada suami. Iya, baik. Anak saya udah datang ke Siona. Iya, bisa slide berikutnya. Bisa tolong slide berikutnya? Bisa. Ya, maju itu mundur, maju ke depan. Ya. Terus. Ya, oke. Sekarang Iona ada di sini. Iona Dorothy Putri Tanan ya. Dia saat ini mahasiswa semester 4 dari NUS, National University of Singapore, untuk program studi System and Industrial Engineering. Ayo, ya, Iona bisa muncul. Ya, halo, udah muncul. Ya, oke, ya. Ya, halo. Aku sebenarnya aku mahasiswa baru selesai semester 4. Jadi aku sebenarnya mau naik semester 5. Tapi ya nggak salah sih. Jadi aku nggak share banyak lah, tapi aku paling sebelumnya aku mau bilang sih, aku deket banget sih sama Mami. Jadi for the context, biar kebayang, aku kan sekarang kuliah di Singapura kan, tapi aku pulang kira-kira 1,5 bulan sekali gitu, tiap kali ada liburan. Kalau bisa aku pulang lah buat ketemu Mami. Terus kalau nggak bisa, Mami yang ke Singapura gitu. Jadi ya kalau Mami tuh saking deketnya, kita nggak kuat kalau sebulan nggak ketemu gitu. Jadi sekarang aku udah berapa bulan nggak ketemu Mami. Jadi lumayan kangen sih. Tapi ya soalnya aku masih di Singapura kan, nggak bisa balik Indo gitu. Gara-gara lagi coronavirus ini ya gitu. Jadi aku bisa bilang aku sangat bersyukur punya hubungan ini sama Mami, dan selain itu juga aku bisa bilang kalau aku genuinely, sungguh-sungguh, genuinely Indonya apa ya, kayak
aku sungguh-sungguh mencintai, mengasihi mami gitu lah. Kayak orang kalau bilang, oh kita sebenarnya beran sayang nggak sih? Coba kita lihat 1 Korintus 13 deh gitu. Coba kita benar-benar sayang nggak dengan kasih seperti itu. Tapi aku bisa bilang lah, atas anugerah Tuhan gitu, aku bisa mengasihi mami seperti kasih yang Tuhan perintahkan lah, yang di 1 Korintus 13 itu. Kasih sabar, kasih itu, ya itulah. Jadi aku bisa bilang aku emang benar-benar mengasihi mami gitu. Dan dari apa yang mami sharing tadi, aku juga mau kasih kesaksian aja lah gimana. Bener sih yang mami bilang kan, mami itu dukung secara ekonomi gitu, tapi juga mami kan kerja flexi time, dan aku sebagai anaknya itu bisa ngerasain bener-bener lah berkatnya gitu lah. Karena kan papi kan ini kan sibuk, maksudnya kayak papi juga do his work gitu, tapi papi juga do his part lah sebisa mungkin. Papi kalau ada waktu buat keluarga, papi akan ada buat keluarga. Papi juga masih tiap pagi anterin aku gitu ke sekolah gitu kalau bisa. Tapi bisa istilahnya kan papi juga kadang nggak ada di rumah. Papi kadang sibuk gitu. Nah, tapi dengan mami kerjanya flexi time, mami kerjanya di rumah gitu most of the time, itu tuh buat aku, aku bisa ciptain satu kayak hubungan sama mami gitulah, dimana saat aku butuh mami, saat aku butuh orang tua gitu lah, saat aku butuh someone gitu, seseorang, mami tuh pasti ada gitu buat aku, physically ada gitu loh. Jadi menurut aku itu yang benar-benar bangun hubungan banget juga sih. Jadi aku bisa benar-benar kalau ada masalah aku bisa langsung ke mami dan nggak ke orang lain gitu loh. Kalau coba aku nggak bisa bayangin kalau papi sibuk, terus mami juga nggak ada di rumah gitu loh. Sedangkan ada saatnya kan aku juga pulang sekolah sore, terus aku butuh seseorang gitu lah, misalnya buat aku cerita atau apa. Kalau nggak ada dua-duanya, aku juga mau cerita ke siapa gitu loh. Dan lama-kelamaan kalau misalnya aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa, akhirnya ya kalau aku malah cerita ke orang lain, aku jadi mengandalkannya orang lain gitu kan, bukan mami gitu loh. Tapi dengan mami yang terus ada di rumah, setiap kali aku ada masalah, setiap kali aku nangis, aku sedih atau apa, itu aku selalu bisa pergi ke mami gitu loh. Ada someone yang aku bisa go to gitu ya, aku bisa pergi gitu. Terus besides that kan juga mami masih ambil S2 waktu itu, dan aku lumayan inspired gitu, lumayan kagum gitu kalau mami itu masih mau belajar dan masih mau apa ya, kayak meskipun mami udah sibuk harus kerja, terus harus ngurus anak, tapi mami juga luangin waktu buat ngejar S2 gitu, ambil master's degree gitu. Jadi aku lumayan admire di situ. Dan besides that, I think yang penting itu poinnya gimana mami itu tetap apa ya, menjalankan peran sebagai ibu, yaitu untuk mendukung papi gitu kan, support papi gitu dalam segala hal yang kayak tadi poin-poin yang udah mami jelasin gitu. Dan tapi selain itu aku juga mau point out yang terakhir ya, about seberapa mami tuh mencintai firman Tuhan gitu lah. Dan nggak cuma mencintai firman Tuhan, tapi mami juga melakukannya dalam kesehariannya lah. Dan aku bisa lihat itu karena mami di rumah juga kan. Gimana mami tuh bener-bener diligent, mami tuh bener-bener rajin, kayak baca Alkitab gitu. Kayak kita sering bercandanya kayak mami udah selesai baca Alkitab berapa kali ini mah, kayak 8 atau 9 kali gitu. Terus ya jadi aku kayak ya, tapi kalau cuman sekedar baca doang tapi kita nggak menghidupinya kan sama aja gitu kan, kayak kata Yakobus gitu. Jadi aku sendiri bisa lihat gitu gimana mami tuh melakukannya gitu. I think satu contoh itu gimana inilah yang buat aku paling kena, itu tuh kasihnya mami gitu lah terhadap anak-anaknya gitu. Itu kita juga tahu sendiri di Filipi 2 gitu kan, kita gimana kita tuh dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri gitu. Dan aku bisa lihat gimana mami tuh mengutamain keluarga, mengutamain aku gitu, mengutamain anak-anaknya, mengutamain papi dibandingin dirinya sendiri. Mami bisa aja kayak ya udah mau kerja full time, enakan full time dong ke kantor, terus kalau ada urusan apa gampang ngurusinnya. Tapi mami tetap mengutamain keluarga, ngurusin keluarga gitu, dibandingin misalnya karir gitu atau apa. Dan itu aku bisa lihat lah dalam hidup mami. Dan juga gimana aku bisa lihat kalau itu bentuk kasih mami gitu. Dan gimana kan kita tahu di 1 Korintus 13 kan salah satu itu kan ada list kasih adalah gitu kan. Salah satunya itu kasih menutupi segala sesuatu gitu. Dan aku juga keinget dari Amsal 10 ayat 12, dia bilang, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran gitu. Dan mungkin awalnya kita lihatnya kayak, apakah ini berarti kita kalau ada orang salah kita nggak perlu tegur gitu. Cuma nyatanya enggak sih. Mami juga kalau aku salah, mami bakal tegur gitu. Dan mami tegurnya dalam kasih lah gitu. Tapi buat aku yang aku sadar gitu, itu salah satu poinnya adalah gimana mami itu
meskipun aku melakukan pelanggaran, tapi kasih mami tuh menutupi itu. Gimana kasih mami tuh tetap mau mengampuni aku gitu loh. Kasih mami tuh bukannya yang ya udah ingat-ingat terus pelanggarannya apa, ingat-ingat terus oh kamu pernah salah nih Yon ini. Tapi satu hal yang benar-benar buat aku ini bikin aku sangat mengasihi mami juga lah, itu gimana mami itu lupa sama apa yang pernah aku lakuin ke dia gitu. Lupa sama pelanggaran-pelanggaran aku ke dia. Saat-saat dimana aku menyakiti hati mami itu mami lupa semuanya gitu loh anggapannya. Dan mami itu memberikan suatu ruang buat pengampunan gitu. Kalau aku salah, mami akan mengampuni. Dan ruangan ini tuh akhirnya buat aku bisa lebih terbuka buat ke mami gitu loh. Jadi kalau aku ada salah, kalau aku bahkan anggapannya berdosa, aku ada pergumulan sama dosa gitu, aku nggak takut buat datang ke mami, buat terbuka sama mami, karena aku tahu meskipun pelanggarannya itu mungkin memalukan atau besar gitu, mami pasti mengampuni aku gitu. Dan mami pasti memeluk aku dalam kasih gitulah. Dan itu juga nunjukin aku tentang kasih Kristus juga lah. Dan itu yang pentingnya buat kita kan, anggapannya yang saya buat ibu-ibu gitu, gimana kita pada akhirnya bukan tentang supaya anak kita mengasihi kita, meskipun itu penting juga, tapi gimana pada akhirnya dalam hidup kita bisa menunjukkan Kristus gitu, dan gimana anak-anak kita juga bisa melihat kasih Kristus kan dalam hidup kita. Dan aku mau nutup, kan tadi Mami sebut Amsal 31 kan. Tapi Mami sebut Amsal 31-nya sampai ayat 25 doang. Jadi aku mau lanjutin. Amsal 31 ayat 26 sampai 31 gitu. Ini kelanjutan dari yang tadi. Tadi kan kita lihat gimana, oh ibu harus ini, gini, ibu harus gitu. Sekarang kalau gitu, apa reward-nya gitu loh. Apa hadiahnya gitu lah anggapannya kepada ibunya gitu. Ini Amsal 31 ayat 26 sampai 31. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepada bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatan yang memuji dia di pintu-pintu gerbang gitu. Jadi, dan sekarang aku bisa bilang gitulah ke Mami, kalau ini kan kalau Inggrisnya itu the kids, misalnya anak-anaknya call her blessed gitu, memang nyebutnya bahagia gitu, sebagai ibu yang berbahagia. Dan itu yang aku bisa bilang ke Mamiku sekarang gitulah, bahwa Mamiku adalah ibu yang berbahagia, karena Mamiku ini adalah istri yang takut akan Tuhan juga gitu. Love you, Yona. Sekian. Oke, Terima kasih ya. Love you, Yona. Muah. Love you. Ya, oke. Ya. Ya. Baik, Baik, bisa kita slide slide berikut. berikut. Nah, teman-teman, saya tutup dengan slide ini. Ya, tadi kan sudah tentang karir, tentang keluarga, tentang karir. Tentang pelayanan bersama barangkali ini saja kesimpulannya. Pelayanan bersama adalah untuk menikmati relasi dan kesempadanan. Teman-teman, saya tidak bisa berkata yang lain, hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada saat ini, saya sedang mengalami ini. Relasi bersama setiap anggota keluarga dan kesepadanan dengan istri saya. Saya kira saya tidak perlu jelaskan, karena Anda melihat dan saya menikmatinya. Baik, ini bagian slide saya yang terakhir, dan saya kembalikan pada moderator. Oke. Halo. Ya, kita bersyukur untuk pengisian dan sharing yang boleh diberikan oleh abang dan kakak, bahkan juga Johan dan Iona. Slide terakhir, pengantar dari Iona itu Bang sungguh membuat terharu ya Bang. Kita bersyukur untuk itu. Dan untuk saat ini kita akan masuk untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi abang kakak yang ingin bertanya, berdiskusi, boleh raise hand dan chat juga bisa. Oke, ini udah ada yang penanya pertama, yaitu Happy Sirait. Silakan unmute dan silakan dibuka videonya. Silakan. Happy. Halo? Halo? Atau ada yang lain sebelum Happy?
bisa raise hand dan langsung boleh lewat chat juga. Tapi untuk saat ini kita akan kasih kesempatan kepada yang raise hand dulu. Silakan. Ada abang kakak dan teman-teman semua yang mau bertanya. Atau ada tadi yang pertanyaan yang pertama, Bang, yang belum terjawab di season pertama tadi. Itu dari Melanie Christine Sinaga, Bang. Dia bertanya kan tadi, Bang, dia kan istilahnya punya hobi di luar, dan dia kadang harusnya dia pulang jam 8, tapi dia sampai pulang jam 9, tapi ketika dia pulang, ternyata istrinya tidak bisa menyikapi itu seperti yang dia mau gitu. Biasa kan perempuan kadang suka cerewet gitu ya, Bang. Nah, bisa Abang kasih masukan atau apa, Bang, tanggapan, Bang? Abang dan kakak? Baik. Saya mau mulai dengan begini. Ketika kita menikah, kita harus sadari kita ada dua orang berbeda yang harus sama-sama. Aku tiap bulan belajar apa, Pi? Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu disepakati bersama-sama. Ada hal-hal penting yang harus disepakati di dalam pernikahan. Nah, kalau ada sesuatu yang merupakan perbedaan, ambillah waktu untuk membicarakannya. Dan ada prinsip yang penting di dalam pernikahan, yaitu prioritas. Ketika kita bersama-sama, kita harus menyadari bahwa ada hal baru yang harus dilakukan, dan mungkin ada hal lama yang harus ditinggalkan. Teman-teman, ya saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya bekerja di Ciputra Group, saya mencapai posisi sebagai director. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak main golf? Saya mengatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk itu. Karena saya tahu bahwa saya harus memberikan waktu untuk keluarga saya. Dan saya ingin mengatakan pada teman-teman, sampai sekarang saya tidak bisa main golf. Saya tidak menyesal. Kebahagiaan saya pada hari ini ketika mendengar kalimatnya Johan, kalimatnya Iona, itu terlalu mahal dibandingkan hanya saya main golf. Dan itu merupakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dari toko. Punya uang berapapun, ingin mendengar kalimat anak, tadi seperti dikatakan Iona kepada mamanya di depan publik. Anda tidak bisa beli pakai uang. Itu dibeli lewat waktu. Nah, saya tidak tahu mungkin ini bisa lebih kompleks, tapi barangkali begini. Ya. Duduk sama-sama, tentukan prioritas. Dan sadarilah ketika hidup dalam keluarga, kita harus melakukan hal-hal yang baru karena kita sekarang berdua. Mungkin harus meninggalkan yang lama. Ya, barangkali itu saja advice-nya. Ya. Atau jadi hendak menambah barangkali? Sementara. Ya, Sementara enggak dulu. Ya. Halo? Iya, Kak, silakan, Kak. Halo? Oh. Ya, oke. Oke, nggak ada ya? Oke. Berikutnya ada penanya yang mau meraise hand atau menchat, silakan. Halo, ya ada lagi abang kakak dan teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing atau bagaimana? Silakan, kami kasih waktu dan kesempatan. Si Happy coba ingat. Happy Siraj. Halo, Happy? Tidak ada? Bisa, oh ya, kalau karena Kak, tidak ada. Oh, Bang Pajar? Ya, Bang Pajar silakan, Bang. Ya, saya mencoba untuk artinya bertanya dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kemudian secara pribadi ya saya merasa iri melihat abang senioran seperti abang kita tadi yang bisa sedemikian ideal
untuk bisa menata rumah tangga, begitu juga untuk mengedukasi anak dan seterusnya. Begitu juga tadi kakak sudah bercerita luar biasa ya, dan anak-anak. Saya juga punya anak yang sudah cukup dewasa, dan kalau Tuhan berkenan mungkin tahun depan akan berumah tangga. Tetapi ya, apa yang disampaikan tadi oleh abang tadi, bahwa kemudian peran serta dari seorang ayah itu dalam mendidik anak itu sangat pastinya perlu, apalagi mengenai riset tadi di umur 0 sampai 3 tahun begitu ya. Secara khusus untuk saya ini terabaikan, bukan karena sengaja diabaikan, tapi pada saat anak saya berumur yang tua itu berumur katakanlah 0 sampai 3 tahun itu keberadaan saya dalam kondisi sakit, sehingga terus terang perhatian untuk itu sangat kurang. Impact-nya pada saat ini memang sedikit banyaknya ada benarnya apa yang disampaikan sama abang tadi, bahwa anak saya itu sedikit agak sungkan untuk bisa mencurahkan isi hatinya, bukan sedikit, bahkan banyak gitu ya. Agak sulit dia mencurahkan isi hatinya kepada saya sebagai orang tuanya, meskipun saya sebenarnya menganggap dia itu adalah partner, bahkan sebagai adik, sahabat, bahkan begitu dalam pergaulan gitu. Tapi dalam keterbatasan saya saat kecil memang dia itu bermain, saya ingat saya kurang karena secara fisik saya pada saat itu tidak sanggup. Nah, sekarang saya sebentar lagi 3 tahun lagi saya akan pensiun, dan memang saya via full day, kebetulan saya bankir, maka dari pagi sampai malam memang itu pekerjaan saya, dan tapi saya tidak menyesali itu, tapi harga yang harus saya bayar memang ternyata ada seperti itu. Sementara memang istri saya dia itu di rumah seperti itu, di rumah mendidik anak-anak. Jadi lebih kepada bahwa anak saya itu lebih berani mencurahkan isi hatinya kepada istri saya. Padahal tujuannya adalah sesuatu pernyataan yang mau disampaikan kepada saya. Permintaannya, kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kira-kira kalau ada pepatah Indonesia menyatakan nasi sudah menjadi bubur. Tapi ada satu lagi yang saya mau tambahkan, nasi sudah menjadi bubur, bagaimana supaya bubur itu masih bisa lezat terasa? Kira-kira gitu, Bang, pertanyaannya. Artinya saya bukan menyatakan bahwa anak saya ini adalah anak liar, enggak sama sekali. Sekarang juga dia di rumah terus, seperti itu. Tetapi keakraban itu kurang. Itu saya akui kurang, keakraban kurang. Tetapi apakah masih ada waktu atau kesempatan untuk bisa merubah keberadaan ini, dan bagaimana caranya, tahapannya jika ada? Umur anak saya sekarang 26 tahun yang tua. Kira-kira begitu, Bang, pertanyaan saya. Terima kasih. Kembali ke host. Ya, oke, Kak. Bang, silakan ditanggapi. Baik. Anak Bapak laki-laki atau perempuan? Ya, anak saya laki-laki. Baik. Saya memiliki beberapa advice. Yang pertama, berdoa pada Tuhan. Ketika hati Bapak ingin kembali kepada anak, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya akan lakukan ini. Saya percaya Tuhan akan menjawab. Itu yang pertama, berdoa pada Tuhan. Dan ini biarlah ini menjadi pengalaman spiritual. Kedua, cari momennya. Nah, saya ingin cerita teman-teman apa yang saya lakukan kepada anak saya waktu sejak mereka kecil. Suatu kali waktu mereka masih SD, saya baca satu buku tentang seorang ayah yang setiap tahun melakukan waktu private dengan anaknya. Nah, saya bersyukur, saya baca itu waktu anak-anak saya kecil. Jadi sejak umur 10 tahun, Johan, setiap tahun saya jalan pergi hanya berdua dengan dia. Termasuk dengan Iona. Nah, Iona kadang-kadang sangat sibuk, tapi saya mengatakan pada dia begini,
Iona, kalau papi tidak bisa pergi setiap tahun hanya pergi berdua dengan kamu. Papi ingin ajak kamu, kita minum kopi berdua atau makan hanya berdua. Jenny tahu ya bahwa saya menciptakan momen kita hanya berdua dengan dia. Dan saya sampai sekarang menikmati relasi dengan anak-anak saya. Saya tidak tahu mengatakannya pada teman-teman sekalian. How beautiful is it? Itu indah. Dan sungguh tidak bisa dibeli di toko. Nah, doakanlah Pak. Barangkali nanti ada momen untuk pergi hanya berdua. Berdoa, saya percaya Tuhan akan bekerja. Akhirnya saya ketiga. Ketika berbicara, cari momen itu. Ketika momen itu tiba, jika perlu minta maaf kepada anak. Dan mengatakan begini, kalau Papa bisa putar balik waktu kepada waktu kecil, Papa akan bersama dengan kamu. Dan jangan merasa takut meminta maaf. Ya, Johan, saya pikir masih ada di sini. Saya pernah minta maaf kepada dia. Ya. Dan kemudian suatu kali Johan berbicara. Ya, saya minta dia berbicara, memberikan kesaksian dalam pelayanan. Dia mengatakan begini. Ayah atau orang tua yang meminta maaf kepada anak mengajarkan sesuatu yang penting untuk anak. Bahwa seseorang yang sudah dewasa itu bisa minta maaf kepada yang lebih muda. Memangnya kita semua sempurna? Tidak. Ya. Ketika orang tua meminta maaf, kita tidak sempurna kok. Sedang mengajarkan anak. Bahwa anak juga suatu kali nanti dia juga mungkin harus minta maaf kepada adiknya. Minta maaf kepada pegawainya. Ya. Karena kita semua manusia. Ya, jadi Pak Fajar barangkali 3 hal itu. Pertama berdoa. Kedua coba pikirkan satu momen untuk pergi berdua. Ya. Dan ketiga, ketika pergi berdua itu berbicara secara private. Ya, salah satu kalimatnya kalau aku bisa memutar ulang, aku akan ingin mengubah itu semua. Dan jika perlu, akan saya dorong ya, minta maaf pada anak. Barangkali itu yang bisa saya advise. Oke, jadi penjelasan ya Kak Jenny ada yang mau ditambahkan? Iya, saya sedikit aja tambah. Dan itu ada pertanyaan, silahkan baca untuk dari Risma Manjaitan. Jadi saya pikir kita semua percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita juga orang berdosa, ya Pak Fajar. Ada di dalam proses itu, kalau kita belajar Nelson Mandela adalah namanya rekonsiliasi, ya. Jadi kami belajar parenting, nanti ada satu bagian itu namanya rekonsiliasi. Jadi saya menganjurkan mungkin anak Bapak udah mau menikah, nanti kalau dia punya anak, untuk belajar kelas parenting. Karena di dalam kelas parenting itu, ya kami semua ikut itu ya. Tadi juga ada yang mengatakan, wah jalannya nggak mudah. Memang benar nggak mudah. Kami juga males tadinya ikut kelas parenting. Waktu itu kami sudah alumni, udah di atas 30, udah aktif pelayanan dan segala macam. Pikir, ngapain lagi kami belajar gitu kan. Tapi ternyata setelah kami belajar, kami banyak dapat berkat. Dan justru itu kami aja udah agak terlambat ya. Anak kami udah umur sekitar umur 5 dan umur 8. Umur 6 sampai dan umur 3 ya, baru kami belajar. Lalu ternyata dari yang kami pelajari, salah satu adalah dianjurkan untuk sebagai orang tua harus membereskan dulu hubungan dengan orang tua kita. Jadi saya bukan dari keluarga Kristen. Jadi tentu pola asuh dan segala macam nilai-nilai juga bukan nilai Kristen ya. Jadi pasti ada hal-hal tertentu. Tapi justru kami diminta evaluasi waktu kami belajar parenting. Lalu melihat dulu kami dididik seperti apa, lalu kami mengadakan harus rekonsiliasi. Ya, jadi tadi Anton bilang dari papa minta maaf ke anak, tapi anak juga kalau udah dewasa nanti waktu kita belajar parenting bisa datang kepada orang tuanya untuk minta maaf juga. Itu namanya rekonsiliasi. Jadi Pak Fajar jangan khawatir, tidak ada kata terlambat. Buburnya dimasak nanti enak Pak. Tambahin telur, tambahin apa, masak jadi pasti enak Pak. Dan jangan takut, Tuhan itu baik sekali ya. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Orang penjahat yang di sisi
di sisinya ya, waktu saat-saat terakhir adalah orang pertama yang masuk surga justru. Itu penjahat yang terakhir sebelum dia mati baru dia bertobat ya. Walaupun kita jangan tunggu sampai itu. Jadi sekarang saatnya memasak bubur itu, tambahin bumbu-bumbu dan segala macam nanti dinikmati. Rekonsiliasi, Pak. Oke, Itu jawab. terima kasih Kak Jenny. Ya, itu Bang mungkin hampir sama dengan pertanyaan dari Riyama Panjaitan, Bang. Ya, baik. Gimana itu, Bang? Ya, saran saya kepada ayah yang muda adalah mulai dengan melakukan sesuatu. Tips sederhananya gini, sediakan waktu setiap hari untuk bermain. Saya akan menjawab ini dengan sebuah ilustrasi saja. Dari sebuah buku yang saya baca tentang parenting, dikisahkan ada satu orang, kalau nggak salah jadi lawyer, yang berhasil. Nah, suatu kali dia mengundang teman-temannya untuk ya merayakan sesuatu lah ya, tentu dia yang terakhir. Salah satu temannya bertanya, coba ceritakan rahasia keberhasilanmu. Ya. Dan kemudian dia cerita begini, rahasia keberhasilan saya dimulai di ulang tahunnya dia waktu dia kecil. Kenapa? Pada ulang tahun itu, papanya memberikan satu hadiah, satu kotak kecil. Dan bilang, hadiah itu yang membuat saya seperti sekarang. Hadiahnya apa? Katanya. Dia bilang. Nah, pada saat kotak itu dibuka, hanya ada selembar kertas. Selembar kertasnya mengatakan begini, mulai hari ini, setiap hari, aku berjanji memberikan kepadamu 30 menit. Apapun yang kamu minta, untuk aku lakukan kepadamu sebagai seorang ayah, selama 30 menit, aku akan lakukan kepadamu setiap hari. Teman-teman kita sebagai ayah, kita ini mewakili Bapa di surga. Ketika Bapa di surga dipanggil, akankah dia menolak? Ketika Bapa surga didekati, akankah dia menjauh? Tidak. Berikan hadiah itu pada anak-anaknya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih Bang. Luar biasa ya Bang. Oke, penanya berikutnya itu Kak Iva ya. Silakan Kak, di-unmute Kak. Ya, silakan Kak. Yang tulisan di bawah ya. Ini dulu Bang, yang di layar Bang. Iya, kita yang di layar. gantian. Iya Bang. Oh, iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebetulnya saya sangat tertarik dengan tema ini. Lalu saya bilang, saya nggak tinggal di Medan, jadi saya pikir saya harus minta izin Bang Tio dulu. Bang bisa ikut nggak? Kata Bang Tio, bisa lah. Gitu. Dan saya berterima kasih waktu ini saya bisa ikut dan temanya itu family as a team ya. Dan saya sangat setuju. Dan dalam konteks kami di tengah-tengah saudara sepupu, kami pelayanan di sini, itu sangat-sangat berdampak. Ketika kita hidup rukun dalam keluarga, itu menjadi satu kesaksian yang hidup bagi saudara-saudara kita yang tidak kenal Isa. Jadi saya sebetulnya sangat pengen tahu lebih jauh dan lebih detail tadi, tapi memang sudah sangat terbukti dari keluarga Bang Antonius dan Kak Jenny bahwa keluarga yang hidup mesra dan rukun akan menjadi kesaksian yang hidup yang sangat efektif terutama bagi orang yang belum mengenal Kristus. Pertanyaan saya kepada Kak Jenny adalah, tadi kakak bilang kakak bisa kerja flexi time, which is saya pikir belum familiar di Indonesia, mungkin di Jakarta sekarang sudah, dan juga kakak sendiri bilang tadi pada masa itu mungkin 20 atau 15 tahun yang lalu itu juga belum familiar. Mungkin karena expertise kakak sebagai marketing researcher yang mungkin bisa melakukan itu dari rumah atau mungkin studi perpustakaan atau library research. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Tapi banyak karir-karir ibu rumah tangga yang bekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, pilihannya mungkin cuma dua, apakah meninggalkan pekerjaan itu demi keluarga, demi anak-anak,
atau tetap bekerja dengan resiko anak-anak mungkin dibesarkan, tanda kutip, diasuh oleh pengasuh, sehingga nanti hasilnya ke depan seperti apa kita sudah melihat. Nah, bagaimana menurut kakak kalau dengan situasi seperti sekarang ini? Begitu. Makasih, Kak. Oke, saya jawab ya. Ya, Kak, silakan. Waktu saya mengajukan itu sebenarnya memang di Indonesia atau at least di perusahaan saya ya baru pertama kali, tapi di luar negeri udah banyak. Nah, flexi time itu artinya kita bekerjanya waktunya fleksibel. Nah, memang siapa tadi Ifai ya, Ifai bilang bahwa karena saya market researcher. Nah, itu banyak keuntungan memang karena kami banyak bekerjanya, saya biasanya reporting ya, tapi kalau pas waktu ketemu klien ya saya datang gitu, ketemu klien, sesudah itu saya bisa kerja dari rumah, saya bikin kuesioner, lalu nanti pas waktu briefing untuk interviewer saya datang, saya lihat berapa kali, kemudian selanjutnya, selebihnya saya bisa kerjakan dari rumah ya, itu memang tipe pekerjaan saya. Tapi bukan hanya itu sih sebenarnya banyak ya, misalnya kalau accounting sebenarnya bisa kan kerja dari rumah. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi sebenarnya bisa. Tapi syaratnya pekerjaan apapun adalah satu. Waktu itu saya ingat Anton itu mengingatkan saya. Dia bilang begini, kamu harus menaikkan kompetensi kamu sedemikian sehingga kamu dicari orang. Ya. Jadi kalau kamu punya kompetensi yang sedemikian sehingga bukan kamu yang cari pekerjaan yang cari kamu. Dan itu saya pegang banget gitu loh. Jadi saya usahakan bahwa saya bekerja dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, dan ternyata memang benar. Saya tidak tahu sejak di Inggris tiba-tiba mantan bos ya, dulu mantan bos bukan yang bulenya ya, jadi benar-benar atasan saya, supervisor, hubungin saya waktu saya di Inggris, dia bilang, Dian kamu kapan pulang? Saya ada sesuatu yang menarik untuk kamu. Rupanya dia bangun perusahaan dan dia butuh ya manajer, dan nggak gampang gitu waktu itu ya cari market researcher. Saya kira bidang-bidang lain, apalagi sekarang ya, menurut saya justru sekarang itu 26 tahun yang lalu, tahun 94 ya, waktu anak pertama saya lahir. Zaman sekarang itu lebih terbuka lagi. Sebab apa? Kita punya internet. Ya, banyak sekarang ibu-ibu itu, ada satu teman saya, memang pas kebetulan bidang market research juga, dia mendirikan perusahaan, dia malah direktur loh. Nggak pernah punya kantor. Ya, dia pernah jadi direkturnya Research Internationalnya Indonesia perempuan juga ya. Tapi dia memang orangnya begitu. Bulan Desember tuh waktu masa biasa tuh masa paling sibuk untuk market research karena mau tutup tahun ya. Jadi perusahaan-perusahaan pada research semua. Tapi kalau bagi dia nggak ada kompromi. Bulan Desember dia nggak kerja. Hebat ya sampai dia punya kapasitas seperti itu. Nah, teman saya ini, saya juga baru tahu bahwa dia nggak pernah punya kantor. Jadi, bahkan sebelum pandemi ini, dia bikin perusahaan, market research ya, tapi dalam bidang kualitatif. Cuman kemampuannya luar biasa, jadi kerjaannya banyak. Dan dia bisa pilih pekerjaan. Saya aja belum pernah loh sampai tahap seperti itu. Saya ini levelnya memang saya belakangan punya perusahaan sendiri juga, direktur. Tetapi teman saya ini, saya yakin dia begitu kompeten, dia pernah jadi direktur multinasional ya, lalu mungkin juga karena pertimbangan anak dan akhirnya dia bisa bikin perusahaannya tidak punya kantor, jadi katanya pernah dia sharing gitu, mendidik klien itu yang maunya ketemunya di kantor atau apa, ya ketemunya ya di mall, di mana gitu, sewa ruangan, ya tapi berhasil kalau saya kasih tahu nama perusahaannya sampai sekarang masih jalan. Nah, saya dengar dia tiap Desember, dia jalan-jalan ya dengan keluarga anaknya. Dan orangnya sangat terbuka. Dia bukan orang Kristen ya, tapi sangat memahami dan sangat terbuka dan apa. Jadi itu market researcher. Tapi bidang lain banyak, Bu. Makanya saya bilang teman-teman ibu-ibu nih yang mau belajar itu gratis dari Google Business School. Ya, download aja aplikasinya. Ada di Play Store ya, Google Business School. Bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi, nah di situ mereka kasih pelatihan-pelatihan buat perempuan and free. Dan itu banyak sharing dari perempuan yang dari Medan, minggu lalu tuh yang dari Medan. Masih muda-muda, anak perempuan muda-muda itu semua. Nah, ibu-ibu juga bisa berhasil. Itu satu. Lalu pekerjaan apa lagi? Ada teman saya sales.
sales panci. Ya, baru kami sharing, dia seumur sama saya, dia pendidikan nggak tinggi. Lulus SMA langsung kawin. Lalu langsung kawin, gimana dia mau bantu suaminya, terus kemudian bangkrut ya dan apa. Akhirnya dia bantu suaminya dengan cara apa? Dia jadi sales, jualan panci. Teman-teman tahu zaman beberapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu tuh Fizzler ya, yang panci Fizzler itu. Nah, teman saya itu mulai dari jualan bener-bener seperti sales girl gitu, yang ke rumah-rumah dan apa, sampai posisinya paling tinggi, dia akhirnya hampir jadi partner. Kemudian Fizzler-nya tutup ya. Kemudian dia sharing sama saya. Dia bilang, ya waktu itu dia kawin, dia pikir suaminya kaya gitu kan. Nggak usah kerja kan, lulus SMA. Dia bilang, gue mah bodoh ya, nggak bisa apa-apa gitu ya. Cuman ya tiba-tiba suaminya terjadi apalah gitu, kalau nggak salah bangkrut atau apa. Nah dia bilang, jadi akhirnya mau tidak mau, ya saya jualan gitu, jualan, tapi dia melakukannya dengan baik. Dari sales girl, ya sales benar-benar jualan panci, ngajakin ibu-ibu, tapi orangnya sangat humble, tidak pinter, tidak lulusan universitas, bisa. Ya saya cuma kasih contoh beberapa, saya pikir ada beberapa contoh lagi sih. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu ada yang memang menuntut kita full time, ya, tapi ada yang kita bisa, walaupun sebenarnya biasanya full time, seperti saya bilang saya pertama kali itu, cuman karena kita punya kompetensi dan kita bisa kasih alternatif gitu. Nah, waktu itu saya ingat saya datang sama bos saya bilang, saya memang kerja dari rumah, tapi saya punya mesin fax, saya punya laptop, saya punya komputer, lalu saya juga punya sopir, kalau perlu bawa reportnya atau apa, kerjakan report ya, saya bisa, bos saya langsung ngasih, karena kita kasih alternatif ya. Saya memang nggak tahu kalau pekerjaan yang lain, tapi saya tahu beberapa contoh begitu ya, teman-teman. Kira-kira begitu ya. Jadi bisa sih, apalagi zaman sekarang ini kalau menurut saya sangat bisa banget. Jualan online tuh banyak, tapi bukan asal jualan loh, yang benar-benar bagus gitu. Kayak teman saya juga cuman sales girl itu jualan, tapi dia bisa mencapai gitu, udah keliling dunia tuh, karena dapat bonusnya apa. Dan anak-anaknya baik, dia cerita sama saya, dia bilang, puji Tuhan ya, saya tuh ya ibaratnya kayak terpaksa gitu karena kerja, karena untuk itu saya jualan apa ini, saya pernah ajak dia bersaksi ya. Dia bilang anak-anak saya tiga-tiganya bagus loh. Enggak, jadi saya padahal sering juga keluar kota dan apa gitu. Karena apa? Anak-anaknya lihat mamanya sungguh-sungguh ya berjuang. Itu kesaksian gitu aja. Cukup kali ya atau mau tanya yang lain? Oke, gimana Kak Ifai? Semoga cukup puas ya. Oke, ini di chat kita ada Bang Wandi Simbolon. Silakan Bang, mau bertanya Bang. Silakan unmute dan tampilkan videonya Bang. Sudah terjawab Kak, terima kasih Kak. Sudah? Oke, berarti sekaligus ya. Oke, ada lagi ya Bang Kakak. Ini Juni Jaya. Ya, saya. Juni Jaya. Oke, silakan. Silakan Abang dan Kakak. Ya, terima kasih. Ini untuk Pak Antonius. Tadi udah kita dengarkan semua sharing yang sangat menginspirasi, bahkan menjadi cita-cita ya sepertinya bagi kami. Juga ini dari pengalaman tadi Bang Antonius sampai ke direktur di Ciputra ya Bang ya. Nah, kita paham sekali Bang, kebetulan saya juga bekerja di swasta, punya pengalaman di Orang Tua Group, punya pengalaman di Indofood, punya pengalaman di kapal api. Ya, pasti sangat, kalau sudah mencapai direktur, berarti tinggal satu tahap lagi harusnya jadi CEO harusnya. Dari atas, harusnya seperti itu. Kemudian kalau dari segi kesibukan pasti sangat luar biasa, karena untuk level GM aja pun memang kalau saya lihat dari para pemimpin perusahaan ini orangnya tipe-tipenya sudah workaholic. Pokoknya hidupnya bekerja. Saya pahami seperti itu yang saya lihat dari bos-bos kita gitu, Bang Antonius. Mungkin tadi kalau dari segi keluarga ya kita lihat sekali sharingnya memang sukses dan anak-anak juga bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Tapi gimana kira-kira Bang untuk mencapai karir direktur itu dengan ya harusnya kesibukan bahkan tapi bisa sukses di mendidik anak-anak juga gitu. Kira-kira sharingnya ketika mencapai karir seperti itu, karena saya juga memang terpaksa harus saya korbankan juga Bang, harus karena istri bekerja juga, jadi saya juga
tidak begitu punya ambisi lagi untuk naik sampai kemana-mana. Yang penting saya bisa dekat dengan istri dan perusahaan mana yang bisa memfasilitasi dekat. Ya puji Tuhan sampai sekarang dikasih Mas Ian gitu. Sekarang saya bekerja dekat dengan istri di Siantar gitu. Tapi ya sebenarnya kemarin ada peluang juga untuk bisa naik, tapi karena memang saya nggak bisa jauh dari istri, ya saya mengalah dulu ya. Kira-kira gambaran mencapai karir. Tadi kan dari sisi keluarga, sekarang kita mau dengar Abang sharing dari pencapaian karirnya gitu, Bang Antonius. Terima kasih. Baik. Silakan Bang. Baik. Saya akan mulai dulu dengan mengutip ya satu film. Saya lupa judulnya apa ya. Film Indonesia apa ya, OKB atau apa ya. Saya lupa. Saya menonton waktu bersama dengan keluarga. Keluarga ini cerita tentang satu keluarga sederhana, tapi baik anak-anaknya. Lalu waktu mereka makan sama-sama, ayah ini mengatakan begini, ayah, bilang, Bapak lebih suka disebut sebagai ayah yang berhasil daripada dianggap jadi pengusaha yang berhasil. Apa pilihan teman-teman sekalian? Saya, ya, hasil ya, bagus. Oleh karena itu saya mengatakan, kalau saya sampai direktur, itu anugerah Tuhan. Saya waktu bekerja di Ciputra Group 31 tahun. Waktu saya mau hendak masuk Ciputra Group, saya cukup bersyukur. Saya generasi pertama MBA di Indonesia. Dulu sekolah MBA atau MM itu hanya 3 di Indonesia. Lulus dari sana, waduh, itu lebih gampang cari kerja. Saya memilih pekerjaan. Bersyukur, itu anugerah Tuhan. Saya bisa masuk MBA karena beasiswa. Dan saya ingin mengatakan, saya mengalami proses pembentukan waktu di kampus sama seperti teman-teman. Saya masuk Ciputra Group. Perusahaan keluarga itu baru berdiri. Ketika dia bergerak dengan cepat, ya, tentu butuh direktur baru. Saya beruntung, teman-teman, bisa jadi direktur di usia 30-an, karena memangnya nggak ada orang lain, karena perusahaannya perusahaan baru. Saya melihat ke belakang, teman-teman, hanya mengatakan, ini anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang sama mengasihi tiap-tiap teman-teman. Kita ini menyeimbangkan keluarga, karir, dan lain-lain. Pasti banyak persoalan. Kita punya persoalan sendiri-sendiri. Bawa itu kepada Tuhan. Bergumulah bersama dengan Tuhan. Nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman melihat keindahan tadi, saya ingin mengatakan itu anugerah Tuhan. Kami bukan pasangan yang sempurna. Kami bukan ayah ibu yang sempurna. Kami hanya ingin mengatakan kami ingin belajar terus bersama dengan Tuhan. Sehingga pertanyaan tadi, bagaimana caranya untuk mengembangkan karir? Pertama, kembali kepada Tuhan. Bekerja kepada orang seperti kepada Tuhan. Ya, sepenuh hati, segenap pikiran, segenap tenaga. Jadi berkat untuk bos kita. Bukan berpikir bos ngasih apa ke saya, tapi jadi berkat untuk bos. Saya ambil satu contoh yang praktis. Kita setiap tahun suka naik gaji. Saya nggak pernah periksa saya naik gaji berapa. Saya selalu anggap bahwa bos saya ngasih lebih. Kenapa? Kalau kita harapannya A, dapatnya kurang dari A, nanti mengurangi semangat. Saya ingin selalu menjaga semangat saya dalam bekerja dan selalu anggap bos saya ngasih lebih besar. Jadi saya tidak pernah hitung persennya berapa. Pokoknya masuk, saya anggap tiap tahun dia ngasih lebih supaya mendorong saya kerja lebih. Bukankah kitab juga mengatakan begitu? Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap tenagamu, dan bekerjalah seakan-akan kepada Tuhan. Ya, jadi barangkali itu jawabannya. Ya. Terima kasih. Ya, gimana Bang Juni Jaya? Sangat memuaskan saya kira jawabannya ya. Ya. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Di chat kita tidak ada lagi pertanyaan, tapi bagi abang kakak yang masih mau bertanya, boleh raise hand. Ya, atau ya? Ada yang tanya itu Kak, apa tadi Kak, yang di chat masih ada pertanyaan yang belum
Yang mana itu ya? Itu Kak Riyama Panjaitan tadi ada. Riyama. Ya. Baca di WA grup kita ya, dibaca di WA grup. Oke, ini sebelum Kak Riyama, sebentar ya Kak. Ini ada Dr. Rosmauliana Damanik, silakan Kak. Apa yang mau di-sharekan? Halo? Ya. Silakan, Halo? Kak. Ya. Ya. Terima kasih ya buat waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sangat diberkati lewat acara positri kita pada sore hari ini. Pertama-tama tadi yang saya dapat itu dari kesaksian Bang Antonius dengan Kak Jenny bahwa penderitaan seharusnya membuat kita pasangan suami istri itu lebih solid, lebih dekat satu sama lain, bertiga dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu membuat saya sangat tertegur gitu. Karena kita juga mengakui ya di masa-masa pandemi ini kita boleh memandangnya sebagai masa-masa penuh dengan penderitaan, masa-masa sulit gitu. Kita kadang membaca berita, mendengar perkembangan COVID ini yang nggak tahu kapan selesainya, membuat kita kadang gimana gitu, membuat rasanya sulit kali ya untuk hidup bersyukur sekarang ini gitu. Tapi ketika abang dan kakak tadi share gimana kehilangan anak pertama, itu sesuatu sebenarnya yang sangat menyentuh gitu. Membuat saya, oh iya ya, kita harus memandang masa-masa sulit ini sebagai masa-masa supaya kita bahkan lebih dekat lagi satu sama lain, terutama sebagai suami istri gitu. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak PA, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Terus ya, yang pertama tadi ketika belum mulai sesi ya, Kak Leni tadi ada curhat tentang dia dengan Bang Pai. Jadi kurang lebih sebenarnya kami sama, tapi ada perbedaan karena Kak Leni kan dia work from home ya, dari dulu memang dia sebelum pandemi pun banyak di rumah. Kalau kami, aku dan suami hampir tidak pernah mengalami yang namanya work from home, selalu bekerja. Bahkan di masa-masa pandemi ini, sepertinya kami ini nggak pernah gitu bekerja dari rumah. Biasa saja, bahkan tuntutan pandemi ini kepada saya secara khususnya lebih besar justru gitu. Baik dari segi mental, baik dari segi kedisiplinan, dari segi kehati-hatian, dan itu tentunya akan membuat pikiran kita lebih terkuras gitu. Tambah lagi, anak belajar dari rumah. Anak kami itu 2, sekarang kelas 4, adiknya yang kecil itu kelas 2. Gitu. Jadi pekerjaan saya jadi tambah bekerja, tapi juga di rumah menjadi guru buat anak-anak saya, karena gurunya akan menyampaikan pelajaran lewat WA saya tentunya, dan di rumah ketika pulang dari kerja saya harus standby lagi untuk mengajar anak-anak itu. Jadi rasanya kadang-kadang stres juga, kok kayaknya pekerjaan saya jadi tambah kali ya Tuhan gitu, karena seperti Kak Lin tadi ya, Bang Pai itu kayaknya mirip-mirip dengan suamiku ini. Walaupun anak-anak sudah diumumkan belajar dari rumah, dia merasa biasa saja. Dia tetap aja bekerja pagi-pagi, pulang malam, sampai rumah nggak pernah, jarang bertanya, kemana pelajaran anak-anak, Ma? Dia merasa, udah beres itu dibikin istriku, gitu. Padahal kita kan pengennya nggak mesti dibilang-bilang. Kayak mana tadi, Ma? Ada yang perlu saya bantu, kan itu lebih enak. Daripada kita bilang-bilang terus, Pak, ini tolonglah, ini tolong ini. Kadang-kadang kita malas bilang, akhirnya kita kerjakan aja sendiri. Walau hati kita mendongkol, gitu. Nah, itu yang mau saya bagikan. Terus tadi ada Kak Iva ya, kayak mana kalau kayak Kak Jenny ya memang diberi talenta untuk menjadi marketing yang handal. Tapi kan Kak nggak semua seperti itu. Sebagian kami ini kan memang sudah terpanggil jadi ASN, jadi pekerja profesional yang nggak bisa juga segampang itu resign kan, artinya kita juga punya passion di situ, memang itu panggilan kita gitu. Jadi kalau saya sih punya pendapat, ya semua itu pilihan gitu. Ketika saya memang terpanggil untuk bekerja di ASN dan juga profesi, ya saya juga tentunya harus pandai membagi waktu. Artinya saya jangan lagi sesudah sampai di rumah pergi lagi ngopi-ngopi bareng dengan kawan. Artinya kita semua itu pilihan gitu. Mana yang prioritas? Kalau saya kan pekerjaan nggak mungkin ditinggal.
Tapi saya juga bisa memilih sesibuk apa saya di luar. Kalau di Maui banyak tawaran dari luar itu mau untuk menghasilkan uang lebih banyak. Tapi bagi saya tidak. Saya memilih di rumah sakit ini saya hanya sekian hari. Karena saya juga harus punya waktu untuk anak-anak saya. Gitu. Jadi untuk pergi hangout pun sama teman-teman di luar itu sebisa mungkin saya hampir nggak pernah ya, karena teman-teman udah pada tahu itu kalau si Ros itu payah itu diajak malam-malam. Dia itu berumah tangga kali, gitu ya. Teman-teman udah julukin saya seperti itu. Tapi sama saya nggak masalah. Memang itu pilihanku. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ini ya. Suami saya entah ada yang mau disampaikannya. Oke. Ini perlu ditanggapi atau gimana nih, Kak? Boleh barangkali ya. Boleh, tanggapi dulu deh ya. Kakak. Iya, saya tanggapi dulu deh ya. Itu setuju sekali, Ibu. Memang kalau memungkinkan, ya. Saya juga tahu ada teman-teman, makanya saya bilang saya kelas parenting mendorong kalau bisa ibu lah lebih banyak gitu. Tapi kan zaman berubah ya. Ada juga yang seperti teman saya yang saya cerita itu ya. Suaminya itu tiba-tiba bangkrut dan terus kayak kalau nggak salah ingat jadi psikologinya sehingga nggak bisa kerja ya, atau kerja terbatas lah. Kerjanya nganter-nganter dia kemana-mana. Nah kondisi itu ya seperti dokter siapa Rosma ya katakan ya memang itu pilihan dan tapi Anda sudah melakukan dengan baik, sama seperti suami saya ini, dia juga sangat-sangat sibuk banget, tapi dia nggak pernah keluar loh, nggak pernah main golf, nggak pernah apa gitu ya, nggak pernah clubbing ya istilahnya. Jadi Anda lakukan dengan benar. Saya tahu tidak semua bisa seperti saya ya, tapi saya mengatakan juga tidak semua, jangan berpikir bahwa kita tidak bisa gitu. Ya, sebaliknya ya. Jadi tidak memutlakkan. Tapi kalau kita menaikkan kompetensi kita sedemikian sehingga kita lebih fleksibel. Kerjaan yang cari kita gitu loh, bukan kita yang cari kerjaan. Berlaku juga untuk sebagai dokter. Coba Anda menjadi dokter yang sangat begitu kompeten ya. Pasien cari Anda kan? Bukan Anda cari pasien. Sampai saatnya nanti pasti lebih hebat lah daripada hanya sekedar jadi pegawai negeri. Oke? Ya, jadi tetap maju. Yang lainnya Anton jawab. Ada yang mau ditambahin, Bang? Ya, saya kira sudah ya. Itu pilihan pergumulan. Dan kalau kita berjuang ya seperti tadi Dokter Rosma, anak-anak akan lihat kok. Anak-anak akan lihat. Ya, jangan lupa teman-teman. Kita setiap hari mengajarkan anak dengan cara kita mengambil keputusan. Mama ini sibuk sekali, tapi selalu sediakan waktu untuk aku. Saya lihat. Nah, sehingga begini teman-teman. Kita ini COVID-19 ini sedang sulit. Banyak kesulitan. Sadarkah kita semua? Pada masa ini, kita sedang mengajarkan anak-anak kita bagaimana caranya menghadapi penderitaan. Bagaimana caranya menghadapi kesulitan. Ini banyak nih, berbagai hal. Anak-anak kita sedang lihat nih. Bagaimana caranya menghadapi kesulitan. Teman-teman alami berkat itu. Berdoa bareng ya dengan anak-anak. Melihat pekerjaan Tuhan. Sampai suatu kali ketika Anda berkata pada anak seperti ini. Memilih untuk ikut Kristus. Itu keputusannya. Tapi silakan lihat dari hidup papa mama. Lihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Biarlah itu menjadi pertimbangannya. Dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperlihatkan itu. Nah, teman-teman, proses COVID banyak tantangan. Kami juga di keluarga banyak tantangan. Ketika masa COVID-19, mertua saya, ya, umur 83, harus dioperasi. Jenny juga sekarang sedang sakit sebenarnya. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kita. Dan biarlah kehadiran Tuhan itu dalam hidup keluarga kita dilihat oleh anak-anak kita. Dan itu menjadi warisan rohani buat masa depan mereka. Terima kasih, ya. Bang Antonius. Ya, Bang, sebenarnya waktu kita udah habis nih, Bang. Ya. Tapi kira-kira Abang masih ada waktu kah untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi atau gimana, Bang?
Ya, boleh ya. Kita bisa Boleh. barangkali 15 menit lagi, barangkali begitu ya. 15 menit Ya. lagi, makasih Bang. Ya, ya. Ada lagi Abang Kakak, kita dikasih kesempatan untuk bertanya. Mana tahu masih ada. Tadi waktu dibilang kayaknya bapak-bapak itu kurang memperhatikan masalah pendidikan itu, kayaknya semua pada ibu-ibu, semua pada gimana gitu ya Bang, memukul pundak suaminya, kayaknya ngasih respon betul gitu ya Bang ya. Oke, ada lagi Abang Kakak yang mau ngasih, mau sharing lah atau tips-tipsnya atau apa gitu, silakan. Ada lagi? Di layar itu ada Kak Mailani Christine masih raise hand. Itu maksudnya mau bertanya, Kak? Halo? Ada lagi Abang Kakak yang lain atau sudah cukup puas dengan pemaparan yang dari Abang Anton dan Kakak Jenny tadi? Bagi yang mau bertanya, kita masih punya waktu ya. Oke. Bang Promin, ada yang mau ditanya, Bang Promin? Saya mau bertanya. Bang Salem? Ya. Oke, silakan Bang. Mau nanya ini Bang tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara menegur anak dengan dekat dengan anak gitu. Jadi walaupun kita menegur dia, tapi si anak nggak sampai menjadi jauh dari kita gitu. Bagaimana kiat-kiatnya atau sampai kondisi bagaimana kita menegur dia dan kondisi bagaimana kemudian kita healing atau dekat kembali dengan dia supaya tidak terjadi gap atau jarak antara kita dengan anak, Bang. Terutama yang laki-laki gitu, Bang. Oke. Mulai dengan selalu membangun relasi. Menegur itu menjadi lebih gampang ketika relasinya baik. Nanti anak makin besar, kalau relasi tidak baik, biasanya orang tua mulai takut menegur. Ya, karena renggang. Tapi kalau dekat, cara menegur, cara ngomong, dan lain-lain pun akan lebih enak. Selalu mulai dengan membangun relasi. Saya coba cerita ya tentang sebuah pengalaman saya dengan Iona. Kecuali Iona sudah keluar dari room ini. Nah, waktu dia kira-kira mungkin kelas 3 begitu, suatu kali dia sedang ngobrol dengan sepupunya usianya sama. Ngobrolnya begini, ya. Mulai dulu dengan Iona tuh tanya ke sepupunya, namanya Feby. Feb, kamu takut nggak sama papamu? Katanya. Feby bilang takut sama papanya. Feby-nya tanya balik pada Iona. Iona, kamu takut nggak sama papimu? Dia mengatakan tidak takut. Lalu asisten rumah tangga kami mendengar. Jadi waktu saya pulang kantor, asisten rumah tangga lapor. Pak, itu Iona tidak takut sama Bapak. Ya tentu asisten rumah tangga kami dibesarkan, ya anak harus takut sama orang tua. Jadi saya panggil Iona. Saya tanya begini. Iona, kamu takut nggak sama Papi? Dia bilang, tidak takut. Pertanyaan kedua. Iona, kamu sayang nggak pada Papi? Dia bilang, sayang. Pertanyaan ketiga. Iona, kamu taat nggak pada Papi? Taat. Kita sebagai ayah, pasti anak ingin taat. Taat karena apa? Karena takut atau karena sayang. Sayang dimulai dari mana? Dari relasi. Relasi dari mana? Dari waktu yang diberikan. Jadi, menegur menjadi lebih gampang ketika relasinya baik. Ya, jadi itu ya. Makasih pertanyaannya Pak Salem ya. Teman-teman mungkin saya harus sampaikan ya, ini teman-teman ya, ada ini Pak Salem ya, ada Bendy, Betty, Lendi, Faisal, semuanya. Ini dengan saya, dengan istri kami punya KTB ya, punya KTB ya kita ketemu ya. Yang namanya Growing Kids God's Way ya. Dengan harapan ya teman-teman ini satu kali memimpin KTB ya, itu di sana ya, di Medan ya. Jadi nanti minta untuk buat kelas. Iya, tambahan aja sedikit. Itu kalau
Di dalam Growing Kids God's Way ada modulnya ya tentang soal bagaimana disiplin memberikan instruksi pokoknya sampai anaknya enggak, walaupun di rotan anaknya tidak sakit hati. Nanti ada prosesnya. Tunggu aja ya pelajarannya, Salem ada. Masih di pelajaran 13-14 ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Oke Bang Salem. Oke, cukup puas ya. Ya. Benar sekali ya Abang dan Kakak, kami sebagai orang tua karena kadang seperti berada di hutan, tidak tahu memulai dari mana dulu untuk merubah anak kita gitu. Bersyukur lewat Abang dan Kakak ini kita bisa belajar bab demi bab untuk bagaimana menjadi orang tua yang bisa menjadi berkat bagi anak kita. Ternyata intinya harus dari kita dulu ya, Abang dan Kakak berubah. Itu ada beberapa bab itu semua berasal dari orang tua dulu yang harus berubah gitu ya. Oke. Ada lagi Abang dan Kakak yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sudah cukup puas dengan topik kita hari ini? Oke, kalau gitu saya akan menyimpulkan beberapa hasil pembahasan kita hari ini ya Abang Kakak. Ternyata menikah itu adalah bagaimana kita berdiskusi, duduk, berdoa bersama, memprioritaskan apa-apa dalam hidup kita. Tetapi dengan bersama pasangan kita ya tentunya. Terus kita juga menyadari paradigma yang selama ini ada di tengah-tengah kita ternyata itu tidak harusnya seperti itu menurut firman Tuhan. Yang seharusnya suami bekerja secara ekonomi memikirkan, tetapi juga bisa bergandengan tangan dengan istri atau juga diambil alih oleh istri, tapi hasil kesepakatan bersama, kurang lebih begitu. Terus juga istri juga tidak harus dibiarkan sendiri untuk mendidik anak. Suami juga harusnya adalah yang terutama ya Bang, karena ternyata peran ayah itu sangat positif. Nah, karena sangat positif bagi anak ternyata. Ya, bagi ayah-ayah yang ada di sini Bapak, silahkan kembali seperti tadi, berdoa, meminta maaf, dan memulai lagi hal yang baru untuk menjadi ayah, bapak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga juga kita harus segala sesuatu seperti yang saya bilang tadi, ternyata kita harus mulai dengan relasi. Ya, kita harus mulai dengan relasi, ya, karena nggak akan bisa kita merubah anak kita kalau kita sendiri tidak merubah. Bahkan ketika kami juga membahas bahan-bahan di PA itu, luar biasa kami harus menundukkan hati dan harus berjuang sebagai orang tua untuk terutama berdoa untuk anak-anak kami supaya kami dimampukan untuk berubah. Dan kita harus jujur juga kepada anak-anak kita bahwa kita sedang belajar. Bukan kurang lebih begitu ya Kak? Kita harus jujur, kita sedang belajar dan mohon supaya anaknya mendukung kita. Jadi ketika kita pun mengalami pasang surut, sedang bertumbuh, anak-anak kita mengerti akan kita. Kurang lebih begitu Abang Kakak yang bisa kita, sehingga diharapkan nantinya ketika kita boleh saling sama-sama memperbaiki diri, kita bisa menjadi satu tim yang solid di dalam keluarga kita. Oke, kita akan menutup acara kita pada sore hari ini. Saya undang Bang Tiopan Manihuruk untuk menutup dalam doa, tapi sebelumnya kita boleh membuka video kita akan foto bersama. Ya, Abang Kakak boleh. Kita membuka video dan kita boleh tersenyum. Silakan Bang Promin untuk memfoto kita. Setelah itu kami persilakan kepada Bang Tiopan untuk menutup dalam doa. Udah Promin. Sudah. Sebelumnya Bang ada pengumuman bahan dan recording akan dikirim ke email peserta yang sudah mendaftar tentunya. Terima kasih. Silakan Bang. Baik, sebelum saya tutup, terima kasih untuk Pak Anton dan Kak Yeni dan juga Johan dan juga Yona yang sudah bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya, sharing bukan teori, tetapi sharing dari segi praktek, dari hidup yang real, yang nyata, yang menjadi teladan, yang menginspirasi kami semua yang ada di Sumatera Utara dan beberapa teman yang lain ada dari Pekanbaru,
ada dari Pontianak dan juga dari Jakarta. Terima kasih untuk kebaikannya dan terima kasih untuk pelayanannya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang terlibat mendukung acara ini dan yang terlibat di dalam pembinaan hari ini. Ingat bahwa satu hal, berkeluarga, proses pembelajaran sampai kita mati. Yang pasti bahwa Tuhan mau kita semua keluarga kita menjadi miniatur surga di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini punya kesempatan belajar firman-Mu, tetapi juga belajar realita hidup dari keluarga hamba-Mu, Pak Anton, Jenny, anak kami Johan, dan juga Iona. Terima kasih Tuhan bahwa keluarga hamba-Mu ini Engkau berkati dan Engkau pimpin, sehingga mereka bisa mentransfer kehidupan mereka, kehidupan relasi suami istri dan anak-anak, dan keluarga yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, beribadah, dan melayani Engkau. Hari ini kami banyak belajar secara teori, tapi juga didorong untuk praktek secara nyata. Bagaimana kami melakukan kebenaran firman-Mu secara nyata, untuk mengerjakan mandat Allah di dalam keluarga. Karena itu mohon Tuhan memberkati kami untuk berani melangkah, untuk berani memulai, supaya kebenaran firman itu betul-betul menjadi sebuah internalisasi dalam kehidupan kami, dalam berkeluarga, khususnya dalam mendidik membesarkan anak-anak, supaya semua anak-anak kami menjadi keturunan ilahi, keturunan kekekalan, anak yang takut kepada Allah, anak yang menghormati Allah, dan anak yang mau hidup untuk-Mu ya Tuhan kami. Dan itu dimulai dari kami orang tuanya, bahwa kami harus menunjukkan cara hidup yang benar, teladan yang benar, dan kasih kepada anak-anak yang real, mendidik mereka menurut standar kebenaran-Mu, bukan konteks budaya, bukan juga konteksnya masyarakat di sekitar kami hadir, tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini, biar Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih untuk pemilih ministry yang mengerjakannya, dan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami bersyukur juga untuk setiap keluarga yang terlibat hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati, supaya kami membangun sebuah keluarga yang ilahi, keluarga yang taat kepadamu ya Tuhan, dan menjadi berkat, dan bisa bermisi bagimu. Ketika kami membangun sebuah keluarga yang taat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati kami selanjutnya, baik keluarga hamba-Mu pun dalam pemeliharaan-Mu, dan Yona di Singapura pun Tuhan tolong dalam masa pandemi, supaya dia bisa menjalani perkuliahan dengan baik di sana, dan kami semua pun yang di Indonesia dalam perlindungan Tuhan, semua sehat, luput dari virus corona, dan kami dalam pertolongan-Mu senantiasa. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus, Kepala keluarga dan pemimpin hidup kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Anton dan Kak Yeni. Terima kasih. Sampai ketemu. Iya.